dan belum berhasil kami undang. Akhirnya tim Rumpi berhasil mendatangkan satu-satunya Deddy Corbuzier. Apa yang kita bahas dari Deddy di sini? Apa yang kita akan rumpiin? Jangan kemana-mana, ini dia 3 berita terpanas versi Rumpi No Secret. Berikut 3 berita terpanas versi Rumpi No Secret. Kabar mengejutkan datang dari Denada Tambunan yang menggugat cerai suaminya Jerry Aurum ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar tersebut dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama bahwa Denada telah mendaftarkan gugatan lewat kuasa hukumnya sejak 24 Juni lalu. Meski sudah mengajukan gugatan, pasangan yang menjalin pernikahan selama 3 tahun itu tetap tinggal satu atap dan masih kompak mengurus putri mereka yang lahir pada Desember tahun 2012 lalu. Setelah mengunggah foto selfie dengan tatapan mata yang tajam menuju ke arah kamera ditujukan untuk para haters yang telah menuduhnya sebagai wanita perebut suami orang, Dewi Persik kini menjadi korban kejahatan di Instagram. Akun Instagram DP dibajak dan kemudian dijadikan akun berjualan barang elektronik seperti handphone. Melalui Twitter, DP mengklarifikasi kalau akun asli Instagramnya bernama Dewi Persik 16 menggunakan double S, bukan 1 S dan juga tidak pernah berjualan handphone. Janda Saiful Jamil itu pun meminta maaf kepada para fansnya di Instagram karena tidak bisa membalas sapaan mereka. Diduga melakukan penipuan pemberian lagu berjudul Loh Begitu Saja Kok Marah, Bobby M. Alatas atau Bobby Sandora dilaporkan penyanyi dangdut Iko Putri ke Mabes Polri. Pemilik Goyang Lele itu mengaku awal mengenal putra pasangan Titik Sandora dan Muksin Alatas itu adalah untuk bekerja sama membuat single lagu hingga pembuatan video klip yang sudah berjalan 6 bulan. Namun video klip tersebut tidak bisa dipasarkan karena perizinan lagu belum selesai. Padahal Ika telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bobby. Oleh karena itu penyanyi dangdut asal Bali tersebut melaporkan Bobby dan penipuan jual beli izin lagu sehingga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Walaupun cuma segini tapi kira gua ondel-ondel apa teriak-teriak? Teriak kenapa teriak? Tadi kenapa? Oh fakta katanya. Fakta emang katanya ondel-ondel. Enggak deh. Kita senang sekali hari ini ada Deddy Corbuzier di sini. Saya berasa ada 2 host hari ini. Enggak, gua nggak suka ngeliat tadi OBB-nya itu loh. Kenapa sih? Apa gambar bibir udah kelihatan nih cewek apa ini cewek ngurumpi. Makanya cocok kan, nggak mungkin kalau tiba-tiba judul acaranya Rumpi terus gue pamernya otot. Gambar tuh muka gitu loh, mata gitu, bibir. Emang kenapa bibirnya? Kenapa bibir saya? Bibir lu jutek. Gak apa-apa bibir gue jutek daripada mukanya jutek. Deddy, kalau tadi lihat 3 berita terpanas, menurut lo Ded, apakah kira-kira Goyang Lele itu akan menjadi hit setelah kasusnya terkuak? Gini, saya nggak ngerti. Saya tahu lelenya, saya tahu. Artisnya siapa, saya nggak tahu. Goyangannya tahu tapi ya? Nggak tahu. Lelenya saya tahu gitu loh. Oh, artisnya nggak tahu siapa? Artisnya saya nggak tahu. Bobby gitu. Sandora juga nggak tahu? Saya nggak pernah ngundang dia ke talk show saya, berarti saya nggak tahu. Belum kenal. Saya cuma tahu artis-artis yang pernah saya undang ke talk show saya. Kalau tidak pernah saya undang, mungkin belum terkenal sekali. Emang dia baru muncul. Dalam ya, judesan siapa coba? Dia sama gue. Judesan dia. Oke, ada berita kedua dari Dewi Persik. Ya, Dewi Persik yang Instagramnya dihack. Kalau punya lu, Dad, lu pernah nggak Instagram lu dihack dan dijadikan akun jualan handphone? Atau jangan-jangan pernah lu jadikan tempat untuk jualan handphone juga? Enggak lah, gue punya akun sendiri buat jualan handphone. Oh, lu punya ya? Apa namanya? IG/fosfor. Terus gue punya akun buat jualan macam-macam, namanya Shopping Last. @Shopping Last. Jualan apa? Itu partnership gitu. Jualan Shopping Last jualan apa? Bulu mata palsu. Jualan makeup, jualan baju, jualan. Lucu ya dia, lucu ternyata ya. Lo ini beneran. Oke, dan yang lucu ini beneran. Serius. Kenapa sih padahal tuh? Beli di tempatnya Deddy bisa COD ya. OCD. Nah, berita pertama adalah dari Denada yang secara mengejutkan di bulan Ramadan ini mengajukan gugatan cerai kepada cerai suaminya. Itu nggak mengejutkan. Oh, nggak mengejutkan? Kalau kita ke pengadilan agama itu hampir
hampir 60% atau 70% pernikahan itu berakhir dengan perceraian. 60% atau 70%? Iya beneran, coba Anda ke pengadilan agama lihat, itu kasus paling tinggi itu adalah perceraian, itu hampir 70%. Jadi nggak mengejutkan kalau dia cerai, mau dia yang cerai, kenapa sih ribet banget? Buat petugas pengadilan agama nggak mengejutkan karena sering lihat ya. Cuman kalau buat kita kan ya mungkin karena masalahnya kita nggak pernah lihat mereka berantem sih. Maksudnya? jadi kayaknya kok adem-adem aja begitu. Itu yang mengejutkan dan baru 3 tahun. Tiba-tiba cerai. Mengejutkannya karena itu, bukan karena bercerai. Bercerai sih ya biasa. Cuman ya hebatnya karena pasangan ini masih tinggal satu atap, masih mengurus buah cinta mereka berdua begitu, masih kompak. Sama kayak Dedi ya kurang lebih ya. Enggak, Oh kamu? Gue mau tinggalnya di rumah, masa cuma di atap doang, kesian banget tuh orang. Satu atap. Ya rumah lo ada banyak atap. Tapi banyak gede. Ya deh nggak pernah menang deh kalau melawan Deddy Corbuzier. Nah, oke. Karena Deddy sudah bersedia hadir di sini, apa? Fakta kan gue bilang fakta. Yang mana? Belum. Pertanyaannya juga belum. Ini kursinya muat nggak ya kalau buat Deddy? Deddy gede banget sih. Tolong ya, ini kita nggak punya banyak stok kursinya. Kakinya panjang ya. Oke Dedi, di kursi ini Dedi saya akan bertanya. Jawablah pertanyaan saya. Apakah jawabannya fakta, fitnah, atau fakta? Jawablah dengan jujur dan cepat. Cepat. Dan lugas, nggak suka kebanyakan mikir. Saya kalau jawab apa-apa tuh cepat kok. Kemarinnya ditanyain mau cerai, ayo. Oh gitu ya. Oh jadi dia yang nyerahin kamu ya? Iyalah. Deddy Corbuzier, fitnah atau fakta? Bahwa kamu pernah membuat ibu kamu menangis. Fakta. Karena apa tuh? Sering. Karena kamu pernah pulang dengan rambut dan tata rias wajah seperti Mickey Mouse. Gue suka nangis. Gue botak nangis. Botaknya waktu itu yang dikuncir yang kayak Mickey Mouse itu juga nangis? Nangis, botak nangis. Terakhir nangis karena apa? Saya sakit nangis. Terakhir nangis karena? Karena saya sakit. Oh sakit yang kemarin itu? Iya. Oh yang sekarang terakhir nggak? Waktu dibotakin nangis nggak? Waktu saya ngapain? Gila mah botak emak gue dibotakin. Enggak tuh kamu dibotakin ini. Saya dibotakin nangis dia. Nangis juga? Nangis. Oke. Yang membuat ibu kamu bahagia tuh kalau apa? Yang buat ibu saya bahagia kalau dapat duit bulanan. Semua juga gitu. Iya, memang benar. Apa sih yang membuat wanita bahagia tuh? Kalau kamu menikah lagi, ibu bahagia nggak? Kalau saya menikah lagi tergantung ya saya nikahin siapa. Oh gitu. Kalau yaudah kita bahas. Fitnah atau fakta Deddy? Bahwa kamu bisa berdiri di depan kaca berjam-jam. Fakta. Ngapain aja kamu di depan kaca? Narsis lah. Saya tuh kalau depan kaca. Apanya mau dinarsisin, rambut nggak ada. Saya kalau di depan kaca tuh bukan iseng. Ngapain? Perform. Coba contoh ini kaca nih, terus ngapain? Mana kaca? Cara ngomong tuh gitu ya. Nih, anggap aja ini kaca. Ini cermin. Jelek banget sih. Ini kaca nih. Melatih apa? Ini kaca nih. Saya ngeliat kaca nih, Terus? kaca nih ngeliat. Anjing udah tua ganteng banget nih orang. Untuk afirmasi. Untuk menekankan diri sendiri supaya saya tuh nggak narsis, saya tuh terlalu percaya diri. Oh, bedanya apa narsis sama terlalu percaya diri? Kalau Bedanya- percaya diri saya tahu Pak. Kalau terlalu percaya diri itu mendekati narsis Loh, sebetulnya. memang narsis tapi kan lebih enak ngomongnya. Oh, benarkah bahwa kamu di kaca juga untuk melatih gesture, cara berbicara dan senderannya mana? ekspresi? Lucu ya deh. Itu kayak gitu Dia miring matinya sendiri. berapa lama? Gue mana tahu dia kesana sendiri kursinya. Kayak jangan goyang-goyang. Fitnah atau fakta Deddy? Bahwa dulu ketika kamu mengenakan make up tidak ada yang berani mengajak kamu bercanda termasuk istri kamu dulu. Gak ngerti maksudnya. Bahwa dulu ketika kamu sudah mengenakan make up, eyeliner dan lain sebagainya itu tidak ada yang berani mengajak kamu bercanda termasuk yang jadi istri kamu dulu. Ya iyalah kalau gue bercanda pakai eyeliner shred ke sono gimana? Bener juga sih, bener juga. Lagi pakai eyeliner ditepuk. Weh, shred. Oh, Diana pakai eyelinernya sendiri, Bo. Susah ya. Ya ampun hebat.
satu-satunya cowok pakai eyeliner yang nggak sekong. Tapi bener gak sih? Dulu, ini kan kalau sekarang masih mending ya, cuman eyeliner. Kalau dulu kan matanya dihitam-hitamin gitu. Ini dihitam-hitamin tuh. Enggak, dulu dihitamin kan sampai bulat begitu. Ini dihitam-hitamin, cuma sekarang ngirit aja makeup mahal. Oh. Kalau yang zaman dulu, makeup zaman dulu tuh pensil alis habis dalam berapa minggu? Saya nggak pernah beli pensil alis, jadi punya mantan istri saya ambilin pensil alis. Itu yang nyebabin saya cerai salah satu. Ada mah ya. Orang rebutan daster, dia rebutan pensil. Tawain ya. Lanjut, fitnah atau fakta? Dedi, bahwa hubungan kamu dengan Demian sempat panas. Fakta. Gara-gara Demian keluar dari manajemen kamu. Fakta, saya sama semua orang juga panas. Gak usah Demian, semua orang juga panas saya. Kamu apalagi? Salahku apa? Ya pokoknya kalau ada orang nanya-nanya udah salah aja sama saya. Lah kalau sama Demian itu benar karena dia keluar dari manajemen kamu, kamu marah? Enggak sih, keluar dari manajemen masih silahkan aja. Jadi apa yang membuat kamu panas sama Demian? Saya suka aja marah sama orang. Karena kamu cemburu sama Demian, Demian juga sukses. Karena dia kawin-kawin enak banget, gampang banget. Gue nyari cewek satu susah. Jadi kamu iri sama Demian? Iyalah. Kamu iri karena dia lebih ganteng dari kamu? Bukan, lebih banyak kawin doang. Tapi kalau soal Kalau ganteng... ganteng kan relatif. Oh iya, benar-benar. Kayaan mana kamu sama Ya Demian? gua lah. Fakta atau fakta? Dedi, bahwa kamu itu orangnya emosional dan Fakta. menyebalkan. Hah? Fakta. Menyebalkannya juga? Menyebalkan tuh gimana maksudnya? Kayak gini nih. Fakta berarti. Lu nuduh tuh, bukan nanya. Lu nuduh, mana boleh nuduh. Lu nanya dong baik-baik dong. Kamu tuh suka marah kalau dituduh. Bahkan kalau ditanya orang aja dia marah-marah. Ini salah satu contohnya kalau dia emosional. Mana saya emosi? Sabar, bawel banget sih. Tunggu, 3, 2, 1. Ini Devitinya. Ada sebagian pihak yang menganggap ini hanya langkah Anda untuk mencari sensasi agar lebih populer di saat Itu menarik sekali. Banyak yang bilang, oh ini langkah saya cari sensasi. Sama ini langkah Anda yang nyari rating. Oke. Apa bedanya? Dengarkan ini berarti langkah untuk cari rating. Benar tidak? Saya tanya balik, benar tidak ini? No comment. Nggak bisa jawab dia. Kalau saya kok tidak nyari sensasi, saya udah terkenal. Saya tiap hari ada di TV, mau nyari sensasi apaan? Dia nggak cari sensasi, orang dia udah terkenal, ya kan? Cuco. Sekarang kita akan lihat apakah kehadiran Dedi sini akan membantu share dan rating kita menjadi 2 digit. Kenapa lo emosional banget di situ? Kalau saya di TV tuh nggak ratingnya biasa aja. Ya. Kalau mau rating tinggi, pakai penyanyi dangdut jedung. Oh, tuh tinggi ratingnya. Tapi Dedi ini nggak kalah jedung-jedung juga loh ya. Masyarakatnya kan jadi begini semua gitu. Tapi kamu juga barangkali bisa mendongkrak rating. Bisa, Karena baju kamu saya- ketat banget saya soalnya. bisa juga, Dan. Aduh. Agung Hercules kali ya. Nggak mau. Jangan nanti batal puasa saya. Oh, dia aja. Dok, apa sih yang membuat kamu Bukan jatuh lagi. marah banget Dedi di situ? Emang kamu nggak suka disebut cari sensasi itu nggak suka atau karena apa kamu marah di situ? Saya nggak marah. Apa iseng saya doang cuma itu? dibilang nyari sensasi. Kan memang benar saya nyari sensasi. Bukan gitu. Kan saya nyari sensasi nih. Ya memang nyari sensasi. Tapi kamu nggak suka dituduh. Tiap hari di TV juga saya nyari sensasi. Benar. Potong rambut juga cari Potong sensasi. rambut nyari sensasi. Ganti gigi juga kan? Oh, ini mahal loh ini. Di sini aja saya nyari sensasi. Kalau saya nggak nyari sensasi, saya nggak mungkin ada di sini. jadi Bener yang nggak? bikin kamu marah Memang apa? tugas seorang seniman atau seorang Betul. public figure Menghadirkan adalah sensasi tersendiri. menghadirkan sensasi. Jadi Saya jujur, mau jujur. Saya nanya, situ nyari rating kagak? Jujur aja bang nyari rating. Lu nyari rating nggak ini? Ya iyalah. Ya udah jujur aja. Kenapa nggak mau jawab? Yang nggak mau jawab siapa? Orang yang ditanya yang kemarin itu, yang nanya lo itu. Garukin lu gatel. Dah, lanjut aja. Fitnah atau fakta, Dedi? Bahwa alasan kamu sampai sekarang belum memiliki kekasih adalah karena kamu belum move on dari Kalina.
Fitnah. Alasan saya tidak mencari sensasi karena saya belum laku. Oh, belum mencari kekasih, bukan sensasi. Mencari kekasih karena saya belum laku. Oke, kalau gitu. Kalau yang sama yang ini bagaimana? Ini siapa sih? Titi. Titi Rajo Bintang. Mau gua ambil udah punya cowok. Oh. Jadi sebenarnya kamu ditolak sama dia? Apa di PHP-in? Kenapa? Kamu sama dia ditolak apa di Nggak, PHP-in? kita kalah cepet doang. Oh, kalah cepet doang. Cowoknya kaya lagi. Yang pakai mobil itu ya? Yang mau mobilnya biru semua itu. Oh iya, itu bukan mobilnya. Apa itu? Itu bisnisnya mobilnya biru. Oh, bisnisnya ya? Katanya nggak boleh ngomong. Atau yang berikut ini? Kalau yang berikut ini bagaimana? Siapa? Ini hanya sensasi semata, gimmick atau bagaimana sebetulnya kalau sama ini? Kalau ini temen gym. Oh, jadi cuma gimmick ya kemarin ya? temen gym. Cium pipi itu cuma gimmick ya kemarin ya? Kalau itu mah nyari sensasi. Oh, itu cari sensasi. Ya, enak nih, bintang tamunya jujur ya kan? Jujur Kalau apa gua adanya. bikin video, bikin karya, nggak dilihat orang, cium aja cepet. Oh, pasti dilihat diomongin ya. Iya, lu mau gua cium? Enggak mau. Nggak mau. Lanjut. Kalau yang ini bagaimana? Ini mah udah tadi. Jadi belum. Ayo ganti yang lain cepet. Oh, nggak ada foto yang lain. Kalau ini bagaimana Pak? Apa? Kalau yang perempuan yang satu ini? Yang ini tuh istilahnya makan nasi padang, gua suka makan padang tiap hari enak. Sini nggak? Gue pakai heel susah ngejar lu, Nggak usah duduk. Sini. Duduk. Ambilin kursi satu lagi. Ada kursi satu lagi. Dedi duduk. Kameranya ke gua aja, gua bintangnya. Saya aja jangan ke dia, bosan dia tiap Yang hari. duduk siapa dia? Enggak, kalian berdua duduk. Dedi duduk Di mana sini. berdua duduk di sini? Itu Lu Kalina gila. ada kursinya. Cia, kalau dulu pangku-pangkuan, kalau sekarang nggak mau. Katanya ya cara kan? berbobot tuh, kursinya bolong tuh. Lihat. Mending kalau satu bolong, dua-duanya bolong. Gua udah bikin panas, tahu nggak? Di bawah ada kompornya. Kamu deket-deket dia. Oke, silakan duduk. Kenapa sih nggak berdua deket sama dia? Dulu kayaknya deket-deket banget sebenarnya dulu. Gue kan move on. Sudah move on Kalina? Kenapa Dedi belum? Apa? Kamu kenapa belum move on? Saya bukan belum move on, nggak laku. Oh. Oke. Sebelum kita tanya ke Kalina, menurut kamu apa sih yang menyebabkan Dedi itu nggak laku-laku? Siapa yang mau sama dia? Gue aja gue ceraiin. Kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No Secret. Pemirsa, kita sudah akhirnya kita mendudukkan dua orang ini di kursi panas saya yang juga bolong. Puas kamu, puas. Baiklah, sekarang saatnya kita akan tanya ke Kalina, sekaligus tanya ke Dedi. Karena kemarin-kemarin kita nanya ke Kalina nggak ada Dedinya, nggak fair ya kan? Sekarang ada Dedi, langsung kita akan konfirmasi. Fitnah atau fakta Kalina? Bahwa kamu sudah mengenalkan kekasih baru kamu kepada Dedi. Fitnah atau fakta? Udah dikenalin belum sih? Sekarang belum ada teh. Yang sekarang belum? Udah ganti lagi, Bu. Kalau yang kemarin udah. Oh, yang kemarin udah. Lu setuju nggak? Kenapa? Lu setuju nggak sama yang Gua kemarin? mau dia sama siapa juga terserah. Masa sih? Soalnya kemarin kata Kalina harus persetujuan Dedi pacar-pacar gue itu. Selalu Karena dikomentari. gue cuma bilang satu, yang penting kaya. Nah, iya. Soalnya kalau Kalau dia ke cowoknya nggak kaya, kan gue juga yang ribet ngurusnya. enggak bukan gitu. Lu mau matren juga kan? Ya kalau cowoknya kaya, ntar dia nggak materin, gue yang materin cowok. Ini mereka berdua tuh saling memberatkan ya. Sebenarnya masih cinta apa gimana sih ya? Benarkah cowok baru kamu yang bernama Chan itu sudah kamu kenalkan kepada Dedi? Chan mah udah lewat kemana-mana. Oh, udah lewat. Jadi yang baru belum? Yang baru belum? Belum. Udah, gak usah bahas ya. Lu tahu yang ditanya lu? Oh, jadi syaratnya kalau punya suami lagi Kalina itu harus yang kaya. Udah itu aja. Apa? Harus yang kaya Kalina. Itu kan kalau menurut saya. Kan kesian dia kalau misalnya dia punya suami gitu, suaminya tukang beca. Terus? Ya nanti dia juga yang gue repotin kan? Pinjam mobil Iya, gua. kan kamu tahu gak sih
sih sebetulnya mau dia suaminya kaya, dia tetap akan ngerepotin kamu. Itu masalah hidup gua. Sampai kapan juga itu dia ya gitu. Oh, inisialnya siapa cowok lu sekarang? Ya, mau tahu aja sih lu. Mau tahu banget dong. Enggak, aku nggak mau kasih tahu. Kenapa? Nggak mau lah. Terkenal nggak sih? Ah, biasa aja. Kaya nggak? Ah, kaya nggak? Kaya nggak, Det? Wow, katanya sih banget. Oh, katanya banget, tapi Tapi nggak dapet apa-apa, percuma. sekarang gini kita tanyakan, Dedi katanya mau materin cowoknya juga. Ded, gimana? Lu kasih saran dong ke Kalina gimana caranya materin cowok? Kalau gue cowok, yang pertama-tama ditanya adalah, lu punya apa mau kawinin gua? Oh gitu, oke. Terus? Rumah dulu atas nama. Oke, terus? Mobil atas nama. Oke, terus? Gila ya. Tabungan bener, setengah. asli. Dengerin gua ngomong. Tabungan setengah dulu. Udah dapat semua. Terus? Tinggalin. Itu kan yang gue lakuin ke lu. Ya makanya gua bagi-bagi pengalaman doang. Kalina, kamu sama Dedi dulu juga begitu? Kata dia gitu kalau ngomong di orang-orang. Enggak, sekarang gue tanya sama Kalina, lu sekarang dapat rumah nggak dari Dedi? Saya itu. Oh, dapat. Saya Tabungan dapat setengahnya. Kagak, nggak setengahnya. Saya itu. Setelah cerai sama dia, saya jadi jutawan. Tadinya? Tadinya miliuner. Dapat mobil nggak? Mobil dapat nggak? Dapat mobil dari dia? Dapat mobil. Oh, dapat, benar. Udah bener dibeli Semua rumah. juga dapat, sebutin aja deh semuanya deh. Kemarin rumah belum ya? Baru ngontrak kemarin katanya. Apa ya, rumah ngontrak 2 dapat rumah dari gua. Oh, alhamdulillah kurang satu lagi. Kurang lah, Det. Lu yang ngajarin gue matre. Kan lu yang ngajarin gue matre. Dengerin gue. Tadi Iya. Gimana? kan Ya lu udah kan ngajarin lu gue punya matre. cowok sekarang. Latihan dulu ke Dedi. Gue Sebelum lagi nggak ngomongin cowok gue. Iya cowoknya Nggak aja mau. dimintain. Kagak mau, gue mintanya sama lu. Gue punya anak dari lu. Ah, benar tuh. Kasih nggak? Anak mah dikasih. Kan anak gua, lu kan Anak gua anak juga. orang. Gitu banget sih, Pak. Fitnah atau fakta? Kalina, bawa kamu. Kamu suka cemburu dengan beberapa wanita yang didekati Dedi. Seperti misalnya Vicky Shu dan Nikta Kina. Siapa bilang? Fitnah atau fakta? Fitnah, enak aja. Fitnah. Bener nggak, Det? Enggak sih, dia sih nggak pernah cemburu. Gua mau deket sama siapa, yaudah nggak apa-apa, nggak Oke. cemburu. Lalu kenapa nggak cemburu sih sebenarnya? Karena lu nggak percaya tuh cewek mau sama Dedi. Ya enggak, ngapain gue cemburu? Yang penting tuh ceweknya baik, yang penting sayang sama anak gue. Sayang sama dia mah terserah, yang penting sayang sama anak gue dulu. Oh, sayang sama. Di antara Gitu. cewek-cewek itu mana yang menurut kamu sebetulnya sudah mendekati ini ideal kamu? Yang mana gue tahu ya, gue nggak deket juga sama mereka-mereka gitu loh. Mereka nggak pernah dikenalin ke kamu? Mereka ngeliat gue juga ngeri kali ya. Kenapa? Iya kan, tanya aja dia. Enggak, tapi sebenarnya jujur deh, Dedi itu sebenarnya udah punya pacar lagi belum sih Udah semenjak belum ya? cerai sama kamu? Enggak, belum ya? Pacaran nantilah, tunggu anak udah gedean dikit. Dia pacar lo banyak ya? Pacar gua yang bertebaran. Banyak? Ada yang gimana? Dia deh, di setiap pengkolan ada dia. Nggak, bertebaran terus abis itu lu ketemu lagi, lu inget gak namanya? Kagak. Enggak, pokoknya yang penting gini. Yang penting cewek itu yang baik sama dia, baik sama anak aku. Dan Harus kaya juga nggak? Nggak usah, guanya udah kaya. Yuk, next. Next, Vita atau Bagus fakta? banget lu. Kalina, Next. bahwa Dedi itu tidak suka dengan apapun yang menjadi favorit kamu. Maksudnya apa itu pertanyaan tidak jelas? apa yang gue suka Dia aja nggak suka. tahu Emang kok. iya, lu. Contohnya apa contohnya? Contohnya, Contoh. lu suka apa? Lu suka baca buku apa? Musik. Gue suka Baca musik, buku, dia gue baca- suka musik, dia nggak suka. Gue suka pakai sini, dia nggak suka. Gue suka berteman sama ini, dia nggak suka. Semuanya juga emang dia nggak Oh, suka. kamu punya teman dia nggak suka ya? Gue sama temen gue sendiri aja gue nggak suka kok. Pokoknya hidup gue sama dia gersang. Oh gitu, hidupnya dengan dia gersang, makanya kamu ceraiin dia. Nah, Mungkin ada satu hal yang membuat dia suka, lu yaitu kenapa kayak gitu sih, Det? Muka lu, Det. Apa? Nggak enak banget dilihatnya. Apa? Jangan gitu. Nah, gitu senyum dikit. Oke. Enggak gitu. Enggak gitu. Diam. Enggak. Apa sih? Kagak gitu. Muka lu nggak asik. Muka gue begini dari dulu. Nah, makanya. kalian nggak asik. kalau dulu waktu menikah sering begini atau enggak? Sering. Oh sering kayak gini dari menikah, dari sejak Dari sebelum kawin juga. ini mau ngapain sih? Lu ngapain? Balikin kursi itu Oh disuruh iya, balikin tepuk kursi. tangan dulu dong buat Dedi sama Kalina. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat Dedi dan Kalina. Nurut banget sih kamu sama ini. Iya. Balikin. Lu itu mau diapain, Det? Balikin kursi. Iya.
Gila bintang tamu kayak gini enak ya. Iya, emang. Tahu diri. Ya, Pak. Sini, Gua duduk mana? Sini. Kamu biasa duduk di sebelah sini ya? Sebelah sini hanya untuk host. Tuh lu suruh sono tuh. Enggak di situ. Di situ. Tadi di situ. Di situ. Siapa sih yang bilang di situ? Di situ. Keren banget ini orang heran Bawel deh. banget sih, pantas diceraiin ini memang. Oke, Dedi dan Kalina. Ini apa sih pertanyaannya? Oke. Kalian sih sebagai orang tua ini kan menjalani apa ya? Kehidupan sesudah perceraian yang cukup inspiratif. Aska tetap tinggal di satu rumah yang sama. Kalian berdua yang kemudian tetap hadir di situ, gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Biasanya kalau orang sudah bercerai, itu ada permasalahan yang tidak selesai juga setelah bercerai. Di dalam pernikahan, di dalam kehidupan kalian berdua, apakah juga ada yang seperti itu? Misalnya kayak pertengkaran-pertengkaran kayak gini. Ya, emang ini bertengkar kita masih hari-hari kayak gini. Ya gue sih nggak pernah ribut. Setelah cerai emang nggak pernah ribut sama dia. Oh gitu? Karena gue nggak punya hak ribut juga sama dia. Udah Dia nggak ada yang diributin lagi gitu. Masing-masing udah nggak punya hak untuk ribut gitu. Jadi apa yang mau diribut? Misalnya nih, gue nggak suka sama kelakuan dia gitu. Kan semuanya gue nggak suka sama kelakuan dia kan. Kenapa lu kawinin? Kenapa lu waktu itu nggak mau diceraiin? Nah, Apa? kenapa waktu itu kamu sempat nggak mau diceraiin? Kan sempat. Harta itu loh. Jadi kamu nggak mau ceraiin dia hanya karena nggak mau membagi harta kamu? Iyalah. Itu cowok matre ya ternyata ya. Ya bukan merki. Merki. Bedain antar merki dan matre. Intinya adalah setelah cerai, kalau mau ribut pun dia nggak suka sama saya nggak suka sama dia. Mau ribut kan nggak punya hak. Mau ribut apa ya lu nggak boleh begini, nah bukan bini gua. Rasa memiliki Rasa memilikinya tidak ada, sehingga keributan itu Yang lebih. ada adalah lebih menasihati. Kamu kalau gini nanti begini lu hati-hati. Oh, oke, masih seperti itu. Masih sampai seperti sekarang. itu. Kalina juga sering menasihati Iya kamu. karena kan kakak adik aja. Oh, oke. Kakak adik aja. Yakin Nah, di dalam pernikahan mereka telah hadir seorang anak yang baru-baru ini juga ramai diperbincangkan karena postingannya di media sosial. Langsung saja kita panggilkan, inilah Aska. Silakan masuk Aska. Halo. Hai. Ini anaknya gimana sih? Anak siapa ini? Ini anak kamu jangan suka Oh, anak begitu. saya. Nah, hai Aska. Hai, gimana? Kamu bawa apa itu? iPad. Hah? iPad. Oh, Senjata. kamu bawa Ini iPad. nggak bisa lepas Nggak dari bisa dia. lepas dari Piu ini. piu. Piu Oh, piu. piu. Ini dia baru memiliki Instagram gitu ya, dan proses dia memiliki Instagram kemarin juga sempat menjadi diskusi antara dua orang tua ini, bagaimana mempersiapkan Aska menghadapi para haters dan lain sebagainya. Ternyata justru Aska menginspirasi banyak orang dengan videonya yang kita akan lihat berikut ini. Lucu sekali. Itu adalah video yang kamu buat di hari Father's Day? Ya Bukan? waktu itu dia lagi kalau ini video sebenarnya iseng dia buat lagi nyoba untuk ngedit ya. Oh, kamu edit sendiri ini, Aska? Belajar ngedit. Lagi belajar ngedit untuk bikin trailer. Oh, kamu mau bikin trailer. Oke, jadi ini masih percobaan begitu ya? Di iMovie. Oh, Nah. di iMovie. Karena pada saat itu sama saya jadi saya yang ngirim. Oke. Nah, ya ini ada satu video juga yang istilahnya ini yang begitu ramai juga diperbincangan adalah mengenai temanya adalah The Story of a Broken Home Kid. Oke, kita lihat dulu seperti apa berikut ini. I still stay on the same house and I found my dad is more fun with me.
My mom stay very close to my house and always come to us almost every day. They never fight anymore and we still go to mall and abroad together. I always sleep with my dad because I'm afraid of zombie. And my dad is strong. And my mom always busy to take care of me. Oke. Jadi Aska, kamu meminta Dedi untuk apa? Kamu panggilnya apa sih? Papa. Papa. Oh, bukan Dedi ya? Papa. Kenapa bukan Dedi sih? Kurang ajar manggil nama anaknya. Siapa suruh namanya kayak nama bapak juga? Oh, papa ya, benar. Kamu meminta papa lebih sering tinggal sama kamu karena papa lebih fun bermain bersama gitu ya? Oh, jadi papa itu mau disuruh pakai baju superhero yang super ketat. Itu sebenarnya mau kamu atau papa sendiri? Papanya yang mau. Bapaknya itu kan narsisnya kelebihan. Oh, itu yang naik motor pakai baju apa itu? Aska waktu itu nggak tahu ya. Itu tetangga ngomong apa? Aska nggak tahu itu. Aska waktu itu nggak tahu kalau itu papa. Lagi Oh, tidur gitu. saya bangunin, saya udah pakai baju Kamen Rider, Agito Kamen Rider. Itu baju berarti 25 kilo. Jadi gitu. waktu itu kita udah siapin, dia udah siapin bajunya, terus aku udah siapin kamera, dia pakai baju, terus bangunin Aska tidur kan. Dan Askanya masih yang nggak sama sekali nggak tahu kalau itu papanya. Oh, Pas tapi dia terakhir ekspresinya gimana ketika ngelihat superhero Karena itu? dia lagi suka sama lagi Kamen suka-suka Rider. sama Kamen Rider waktu itu. Terus gimana ekspresi mukanya? Gue diikutin anak-anak. Ekspresinya dia apa ya, kaget ya, dia nggak percaya, kayak mimpi gitu loh. Soalnya dia lagi ngomongin Kamen Rider Tiba-tiba datang pagi-paginya, Kamen Ridernya. dan dia gayanya ngomong itu yang gimana sih? Sama kayak gimana cara ngomongnya, coba gimana? Aduh, saya lupa itu hafalan soalnya bahasa Jepang. Gitu. Jadi, mau bahasa Jawa gue lupa itu ada hafalannya soalnya. Terus Aska akhirnya tahu itu Dedi, itu papa Pada dari mana? saat dibuka. Pas dibuka. Oh gitu. Topengnya. Dan itu memang bagus karena memang baju yang gue pakai itu memang bukan baju, sorry ya, maksudnya bukan yang murah. Memang itu benar-benar baju yang Dibuat dari luar memang untuk di filmnya. Untuk di Untuk di filmnya. filmnya. Lu sampai berusaha sedemikian Untuk rupa dapetin itu baju. untuk menyenangkan Aska. Ya emang gue suka aja sih. Oh, bapaknya juga suka. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret. Saya dapatkan dari Dedi dan juga Kalina mengenai bagaimana mempersiapkan anak menghadapi dunia maya dan dunia sosial media. Apa pesan penting sih, Ded, yang perlu kita persiapkan buat anak ketika mereka Kalau kita bicara dunia, sekarang kan kita masuk ke generasi N ya. Yeah. Saya nggak bilang generasi Y, generasi N. Generasi N itu apa sih? Generasi nunduk. Karena nunduk. lihat laptop, Iya, lihat semua orang iPad. nunduk gitu loh. Nah, bagus nggak itu terjadi? Enggak. Tapi kita nggak bisa keluar dari situ karena semua orang menggunakan hal itu. Iya. Jadi mau nggak mau ya kita cari yang terbaiknya, positifnya dari mana. Jadi harus diajarin. Oke Aska, ini begini. Kamu jangan ikutin ini, kamu harus gini. Kalau ada haters, kamu harus jawabnya gimana. Kalau ada ini harus gimana. Jadi kalau ada haters, jawabnya itu apa? Kamu melihat Saya harus ngomong bahwa Aska, kamu dilihat orang. Kamu sekarang dilihat orang gara-gara video kamu satu ini sampai diwawancarain sama Inggris, wawancara sama Amerika, diwawancarain sama Hong Kong, BBC. Sampai diwawancarain BBC, kamu dilihat orang. Kalau kamu menjawab salah, orang akan benci sama kamu. menjawab salah. Menjawab tuh kayak gimana? salah tuh misalnya gini. Oh dasar anak artis nggak tahu diri. Terus dia jawab, emang kenapa kalau anak artis? Itu salah tuh jawabannya. Itu salah karena ingat bahwa Aska usia kamu berapa, cara jawab kamu pun harus seperti apa gitu. Tapi itu cuma dikasih tahu sekali. Kata-katanya harus sopan. Jadi itu harus sopan. Harus sopan. Karena saya selalu ngomong sama dia, macan itu nggak akan nengok kalau yang gonggong cuma anjing. Jadi kalau kita ada haters, kita ini macan. Kita ini segede begini, kita tuh dikenal orang. Yang gonggong tuh cuma anjing, ngapain ditengok? Anjing. Anjing, maksudnya anjing menggonggong. Anjing menggonggong gitu loh. Kita kan macan. Iya. Yang gonggong anjing. Anjing. Saya nggak ngatain loh ya, saya ngomong kita Jadi macan. tetap anak-anak itu diajarkan bagaimana merespon itu dengan benar. Gitu, dengan cara yang benar. Walaupun, kalau kamu sakit hati nggak sih Aska? Kalau ada haters. Udah haters?
if other people see it, if so sakit hati if I can't Hard feeling, yes? I can't say it in Indonesian. You can. Gak apa-apa, it's pakai Inggris okay. aja, Say pakai it in Inggris aja, English. it's okay. Oke, sayang. Come on. If there is haters and they say bad words and kids see it, I cry. Oh, jadi kalau anak kecil yang lihat. You said if another kids read that Ya, comment, that karena bad banyak comment. anak-anak kecil dia bilang. Nah itu bagaimana, Dad? Ya itu, dia harus menunjukkan dia sebagai harus macan, menunjukkan menjadi bahwa dia teladan sebagai buat macan. anak-anak lain. Oke. Nah ini kan Dedi ini tumbuh sebagai anak yang disleksia. Dedi Betul. apa Aska? Aska? Dua-duanya. Juga? Dua-duanya. Nah ini dua-duanya coba jelaskan seperti apa sih disleksia kalian berdua ini kondisi? Disleksia itu banyak contoh, contoh dan masing-masing dislektik itu beda-beda. Kamu sama Aska beda nggak? Beda-beda. Kalau misalnya saya contohnya saya tuh tidak bisa melihat jalanan. Nggak Jadi hafal jalan. Aduh capek tau gak sih, gue ngasih tau dia jalan. Ya Allah. Saya tidak bisa melihat lokasi. Jadi jalanan nih buat saya setiap kali jalan itu berubah menjadi jalan yang baru. Saya nggak bisa menghafal muka, nggak bisa menghafal wajah. Gitu. Contohnya Dia bisa berkali-kali nanya itu siapa, padahal udah kasih tahu 5 kali. Gitu. That's why muka Dedi itu ngeselin karena sebetulnya dia takut ditanya-tanya karena dia takut nggak kenal. iya sih memang. Gitu ya? Benar. Kayak tadi misalnya Denada cerai gitu. Yang saya tanya sama dia, Denada itu siapa? Oke. Bukan karena gua nggak tahu Denada gitu, tapi Apalagi ikan lele it's ya. gone gitu. It's just gone gitu. Short term memorinya hilang. Kalau Aska pada saat itu Aska kena dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis sama Gak sekali. bisa bedain huruf. Tapi jalan. Jalan nggak, tapi dia scramble words. Jadi dysgraphia. Dysgraphia, scramble words. Tapi hebat loh, dia scramble words, tapi dia bisa membuat video. Oh ngajarinnya setengah mati. Oh ya? Every word. Every words harus dibuat Ada gambar. kayak gambar. Oh karena itu dia membikinnya dalam bentuk. Contohnya aja gitu yang sering saya bilang. Misalnya kalau look kan melihat. Melihat, Nah nah. ini makanya kenapa si Aska ngomongnya Inggris terus gitu. Karena pada saat diajarin memang dulu menggunakan bahasa Inggris. Look tuh melihat. Dia nggak bisa tulis LOOK gitu, nggak akan bisa. Karena semuanya akan kebalik-balik di otaknya. Pada Jadi saat dia itu. menghafal. You. No. Kayak Jadi cara waktu nurut kasih mama aja. coba cerita gimana kalau look. Look gimana look? L, a chair. L kan seperti kursi. Kursi. Ada orang dan kursinya ada Aska. O-nya kan 2, kayak mata. Nah, K maksudnya Kalina. Kalina. Oh, jadi ada Jadi- kursi, Jadi semua orang melihat Kalina. Jadi Look. orang duduk melihat Kalina, melihat look diambil setiap kata. Capek kan. Jadi setiap simbol itu kamu artikan Harus lagi diartikan. ceritanya. Jadi kayak huruf Y ketapel atau apa kayak gitu-gitu. Tapi itu dan sampai akhirnya bisa membuat seperti ini, that's amazing, Aska, luar biasa. Thank you. Kalau gambar dia suka memang ya. Kalau gambar suka. Iya, gitu. papanya lucu banget. Ini botaknya. gambar ada masalah. waktu Kenapa? itu. Yang dia gambar, ngasih lihat papanya gitu. Pak ini mama Aska upload ya. Oh ya nggak apa-apa, boleh saya lihat gambarnya. Terus kan ada gambar pesawat terbang tuh. Saya iseng kan, saya ambil, saya tarik garis supaya bener. Nangis dia. Kenapa? Kenapa nangis? Kenapa kamu nangis? Wow, I wanted to be my drawing. Oh, Daddy, kamu terlalu perfeksionis. Oke, Aska, sekarang kita ajak kamu main games. Game. Kamu pilih ya apa Main ini? game. Papa, ini Mama. Ini papa yang mana papa? Papa yang mana Papa? Papa ini. Ini. Apa Papa. ini? Ya itu Papa. Ini Ini Mama. Mama. Oke? Oke. Aduh ini Berdiri apa? bahasa Berdiri apa Indonesia duduk? lagi ya. Ntar dia ngangkat stok kepala Oh, gue lagi. iya. Ini lu terjemahin bahasa Indonesia deh. Bahasa Inggris ya? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa dia ngerti Bisa, kok bisa, kalau bisa, ngomong bisa. bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Kalau Dia- Aska, Kalau ngomong which one yang paling cerewet? yang paling cerewet siapa? Mama. Siapa yang paling sering kamu minta beliin mainan? Papa. Kalau minta ke Mama kenapa? Mama Selingannya pelitnya. papa sih. Dia tahu kalau papanya nyari uang. Oh, kalau Papa pasti iya gitu ya, ketawa aja dia. Siapa yang paling cepat ngambek? Papa yang jelek-jelek Siapa yang paling suka main gadget? Dua-duanya, it's okay. Dua-duanya juga boleh. Mama mau untuk Instagram dan Foto Aska. Ya, main-main games. Kalau Papa untuk kerja.
Oh, are you sure Papa gunakan gadget untuk kerja? Papa juga masukin foto-foto. Bukan cuma mama If I aja. see, when I see him, he always do it, but maybe he secretly game. Benar-benar. Siapa yang makannya paling banyak? Bot. Susah nih, guys. I never see you eat, so. Kamu nggak pernah lihat Mama makan, padahal Mama makannya lebih banyak dari Papa, you know. Okay then. Oke deh, Mama. Siapa yang paling suka kamu sering jailin? Yang kamu sering jailin siapa? Is it Mama or Papa? Kalau lagi bikin ngambek sih. Jailin Kamu tuh jail, di apa ya, di scams, di pranks. Frank. Mama sih kadang-kadang. Oh, Mama. Oh, Mama. Kenapa Mama? Mama suka ngambek Because tadi. my dad always be with me, and if I try to make a prank, he just straight away see that. Oh, Papa kamu suka ngancam ya? No, my dad always beside me, so I can. Dia kalau dia ngumpet nih mau ngagetin saya gitu. Dia ngumpet udah di ujung sono gitu. Saya lewat, shot dia udah ngumpet, saya lewat. Ngapain sih? Nggak seru banget sih, pura-pura kaget. Kenapa sih, Pak? Kalau mama lebih seru Mama ya kalau digodain ya. Siapa yang paling suka belanja? Mama. Yes, kata Papa gini, yes. Karena Mama belanjanya sering kecil-kecil. Kalau Papa kan gede-gede ya, mobil, motor gitu-gitu kan ya. Lebih mahal Papa. Siapa yang paling jago masak? Of course me. Yes. Kayaknya nggak ada dua-duanya ya, Aska ya. Ini kenapa dia maksa ya jawabnya? Dia maksa banget ya. Tadi jelek-jeleknya gue. Lu lihat nggak dia? Jelek-jelek ya bener-bener. You always give Mbak recipe and stuff and teach her, Mbak tuku. but you never cook for me, so. Oh. Dia ngajarin mbaknya. Papa Soalnya masak kan apa? gini, Papa masak sosis, gampang. soalnya kan gini. Kalau misalkan gua nggak di rumah kan, Iya. ya yang lebih sering di rumah kan mbaknya. Jadi kalau misalnya kayak pagi siang itu kan, jadi makanya ngasih tahu ke orang belakang. Iya, gitu. iya, Ma. Masaknya ini kayak gitu. Iya. Dan lebih kalau pagi-pagi gua belum kedatang ke rumahnya kan gitu. You know that you're not gonna change my mind about this. Oke, kita akan kembali lagi ke dalam keributan ini setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Sekarang kita mau ngajak Aska main lagi karena Aska kan kalau tidur aja sama Papa ya, berarti kan sudah hafal. Kita mau sekarang main untuk tebak yang mana Papa. Aska tutup mata dulu ya, mata lo mah. Nggak apa-apa nih, rambutnya rusak apa ya, dikit ya. Oke, belum. Oh, kelihatan nggak? Udah, Kelihatan nggak? Oh, nggak rapet ya. kegedean ini. Kegedean harusnya ada ikat. Naikkan ke atas. Oke. Udah, oke. Oke, silakan. Wih, Dino cire. ini gua tahu nih orang-orang. Jangan ini ya, jangan ngintip ya. Oke. I know Ini you mah can. teman-teman gua semua. Oke, siap? Oke. Muter-muter, semuanya muter-muter. Terus muter-muter biar baunya ini menyebar. Oke. Gimana? Ada. Kayak ikan asin gitu. Jangan ngomong. Apa sih? Ada. Gedein. Ya, Aska. Terus kami. Oke. Pegang dulu dari yang sebelah sini. Not my dad. Not your dad. How about this one? I don't think so. You don't think so? Oke. My dad. Anak gua pintar. Dia paling jual pegang. Lu tau nggak? Bukan. Yang diraba clip on namanya. Oh, ini pakai clip on. Berarti bapaknya bener. Dia nggak ngeraba otot ya, tapi dia tahu loh. Dari sini. Oh, ada clip on-nya. Aska. When you touch his muscle, you just said ini bukan.
Cepet banget ngomongnya. Why? Dari mana taunya? Why? How do you know? Not that big. Not that big, Gede katanya apa? not that big. I don't care. Kalau yang ini kamu sempat bingung. Kenapa kamu sempat bingung? I don't know. You don't know? Kenapa? Karena ini mirip ototnya. Kind of, ya. Maybe. Nah, kalau ini kamu yakin karena ototnya atau karena clip on-nya? Clip on. Tepuk tangan buat Aska. Terima kasih ya, terima kasih. Tunggu. Hah? Kamu kenal nggak? Ini waktu Aska masih bayi, sayang. Kenal nggak? Karena mau umpan. Ini Om ngapain emang dulu Lupa waktu masih ya. kecil? Lupa. Sama kayak bapaknya suka lupa ya. Gua umur 2 tahun. Jadi, Jagain papa. Oh, jagain. Iya. Kalau papanya lagi olahraga, dia yang jagain sama ini. Irfan. Oh ya Allah Om, ternyata badan besar tapi hatinya kupu-kupu ya. Oke, baik kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret. Ini anaknya pintar banget ya, dari kecil juga udah disuruh promosi bukunya bapaknya nih, OCD 2.0. Dia disuruh menggambarkan isi hatinya. Dia menggambarkan OCD 2.0. Muscle six pack katanya gitu. Aska, sebelum kamu promosi boleh nggak kamu menggambarkan isi hatimu tapi yang bukan yang itu? Itu isi buku Dedi. Itu isi buku papa. Wait, no. Iya. Oh tetap, papanya tetap. Oke. Gampang ya gambar papa ya? Iya, gambar mama yang susah. Rambutnya panjang kalau mama. Oh, Done. yeay. Mamanya mana Oh mamanya? yeah, I forgot. Coba gambar mama. Askanya mana? Askanya mana? Itu Aska. I'm cool. I'm cool. Mamanya? Dress. Your dress. Your dress ya. Terus I don't know. You have a rambut. dress, right? Iya. And your thing. Oh, cepet tunjukin. Wait. Love. Love. Oh, tuh. Wait, I'm not done yet. Oh, not done yet. iPad. iPad. Oh, jadi dalam ya. Games. Wait. What's that? Jadi nggak selesai ya. Kucing. Is that a No, cat? it's a, No, it's ini a apa? Oh, game. Xbox Game. controller. Xbox. So, yeay. Baik, sekarang saatnya 30 second no secret. Apa, Det? Dama Kalina, 30... Oh, Sarah 3.0. OCD 2.0 sekalian jualan gua. sekalian Dedet ya. Apa sih OCD 2.0 ini? Ini buku baru gua yang menceritakan tentang bagaimana caranya kalau lu gemuk jadi kurus dan dari kurus jadi berisi, Ideal. jadi ideal intinya. Tapi ada di toko buku, gua nggak mau promosi, tinggal beli aja. Bedanya apa yang sebelum sama yang sebelumnya? Yang sebelumnya gua nggak membahas tentang wanita, ini ada tentang wanitanya. Oh, yang dulu itu bukan buat wanita, belum ada. Ada, tapi ini gua ada fokus tentang wanitanya. Jadi Siapa saya yang jadi wanita yang jadi objek lo penelitian saya tidak siapa? perlu wanitanya karena saya pria yang mengerti wanita. Cela. Oke, nggak jadi 30 detik no secret. Nggak jadi, udah habis. Baiklah, Det. Ya. Terakhir, apa yang mau lu sampaikan? Oke, boleh gue sampein terakhir ya? Iya. Oke. Kami OCD itu. Apa mohon dosanya gitu. Gini, kami tidak pernah mempromosikan perceraian. Itu yang harus diingat. Kami tidak pernah membenarkan adanya perceraian. Yang namanya keluarga utuh tidak bercerai jauh lebih baik dibandingkan keluarga bercerai. Tapi tidak ada orang yang bisa mengatur hidup orang lain. Dan kalau misalnya sampai terjadi perceraian, apa yang harus dilakukan? Saya selalu mengatakan gini. Biasa orang mengatakan nasi udah jadi bubur. Ya sudahlah, nggak bisa. Saya nggak terima. Nasi udah jadi bubur. Kasih cakwe, kasih kacang, kasih ayam, Kasih kecap asin. kasih kecap asin, kasih kecap manis. Jadi enak walaupun sudah jadi bubur. Oke, terima kasih Dedi, Kalina, Aska. Oh, coba tunjukin. Don't cerai. Don't cerai. Don't see? cerai, don't cerai. Divorce is not good. Kalau But bisa if you memilih. really do it, try making it better. Oh, try to make it better. Terima kasih Aska. And don't forget of your son. Don't forget of your son or your daughter. Yes. Oke, baiklah. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat keluarga Dedi, Kalina dan Aska. Baik pemirsa, semoga kita banyak belajar dari tamu saya hari ini, begitu ya. Satu hal lagi barangkali kita sebagai orang tua seringkali ingin melindungi anak kita dengan membuat mereka tidak menghadapi apa-apa.
kita tidak bisa melindungi anak kita seperti itu, menutup mereka dalam sebuah selubung. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mendampingi mereka menghadapi seperti apa dunia ini dengan cinta dan pengetahuan yang sudah kita miliki sebagai orang tua. Saya Kak Ros, kita jumpa lagi setiap Senin sampai Jumat di acara Rumpi.